Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia saged kepanggihan malih mugi-mugi dados pepanggihan ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang berikutnya sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita dimudahkan dalam banyak-banyak sholawat sehingga insya Allah hidup kita akan diliputi dengan kebaikan-kebaikan insya Allah. Kembali mengingatkan, bulan puasa adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penerang terhadap petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang betul dengan yang keliru. Maka kita mempelajari Al-Quran supaya betul-betul berfungsi sebagai petunjuk, bukan hanya sekedar membacanya saja. Bapak Ibu sedaya, saya mengingatkan kembali insya Allah sebagian kita kadang-kadang malas membaca Al-Quran, kadang-kadang, padahal Al-Quran itu petunjuk. Dzalikal kitab, inilah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi yang ingkang bertakwa. Dikurangi sedikit bisa nggak Pak? Dingin saya. Satu aja. Saya itu nggak kuat dingin. Lebih kuat gumrobios. Jadi sekali lagi, karena Al-Quran itu petunjuk, maka wajiblah dibaca. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, jenengan angsal peta untuk memandu perjalanan panjenengan. Kalau petanya nggak dibaca ya nyasar. Al-Quran petunjuk untuk menuju surganya Allah. Kalau nggak dibaca nanti nyasar ke neraka. Naudzubillah. Ini apa nggih? Maka kembali, kita jangan malas-malas Quran. Kemudian ada yang mengatakan, saya nggak punya waktu untuk baca Quran, sibuk, tapi punya waktu untuk pegang HP. Tangi turu HP, buka. Harap turu, sindelus-lus HP. Terus begitu, habis waktunya. Tumut grup, warna-warna, grupnya macam-macam, akeh banget grupnya. Padahal bukan urusan kita. Maka sekali lagi jangan mengatakan demikian. Kemudian ada yang mengatakan, saya nggak mau baca karena saya nggak bisa baca, susah ya baca Quran ini, sinaune yo angel. Gitu. Ketahuilah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu dimudahkan untuk dipelajari, dimudahkan untuk diingat oleh siapapun. Makanya ada anak, mohon maaf, agak idiot, pernah lihat di TV nggak? Yang hafal Quran ada nggak? Anak yang nggak kurang, ngomong susah, tapi hafal Quran. Pernah melihat seperti itu? Oke. Kalau anak yang dalam tanda kutip kurang normal mawon saged ngapal Quran, berarti yang normal langkung saged mboten? Langkung saged. Ada orang, saya sudah tua, gimana ngeling-ngeling Quran? Ada orang memulai ngapal Quran umur 69 tahun, rampung 30 juz umur 71, rong tahun. Bayangin. Jadi memang Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah, tinggal kitanya mau apa tidak. Tinggal kitanya mau apa tidak. Nah biasanya kita itu nggak mau berinteraksi kali Quran sebab boten ngertos keutamaannya, gitu. Karena nggak mengenali Al-Quran itu sendiri. Makanya kadang-kadang ya niku wau merasa nggak punya waktu, merasa sibuk, kemudian merasa tidak bisa membaca. Nah itu yang kita hindari. Maka kita hari ini sedikit belajar tentang mengenali Al-Quran dulu sebelum melanjutkan tafsirnya insya Allah. Di antaranya Bapak Ibu sedaya jenengan eling-eling bahwa sepindah maos Quran itu tetap akan berakhir dengan kebaikan. Maos Quran niku ujung-ujungnya apik.
Nah, okay. Di antara hadisnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, okay. Sing sinten kemawon lancar maos Quran akan bersama atau bersamai malaikat terus menerus. Umpamai panjenengan saged maos Quran lancar itu dibersamai malaikat. Adapun tiang ingkang maos Quran kok terbata-bata, alif 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 lam mim diulang-ulang. Okay. Diulang-ulang itu maka dia justru akan mendapatkan minimal 2 pahala. Okay. Jadi tiang sing lancar ditemani malaikat, mboten lancar tetap dapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Maksudnya kan diulang-ulang. Alif lam mim. Ah, salah niku. Kedaya alif lam mim. Nah, itu diulang, dapat 2 pahala. Nek diulangi ping 3 ya 3 pahala. Makanya katakan sing sinten kemawon maos terbata-bata malah angsal double-double. Tapi yang bacaannya lancar maka dia ditemani oleh malaikat, dibersamai oleh malaikat, dijaga oleh Allah lewat malaikatnya, masya Allah. Kemudian an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Sing sinten kemawon maos Quran 1 huruf saja, falahu bagi dia hasanatun, setunggal kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, setiap satu kebaikan dilipatkan jadi 10. Bayangin. Rasulullah ngendika la aqulu alif lam mim harfun. Saya mboten mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif lam mim niku berarti 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Nggih. Coba bayangkan. Jangan qul huwallahu ahad. Itu udah berapa huruf itu? Banyak banget. Nah, pertanyaannya mungkin jangan tanglet lah terus kebaikan itu untuk apa? Jadi kan aksal hasanatun. Hasanatun untuk apa? Pertanyaannya ngumpul-ngumpul kayak hasanatun gini apa? Itu untuk menghilangkan sayyi'atun, untuk menghilangkan keburukan. Innal hasanati yudhina, innal hasanati sesungguhnya kebaikan itu yudhina sayyi'ati, menghapus keburukan. Contoh, jenengan keliru omong kali tiang itu kan sayyi'ati, keburukan, atau jenengan melihat hal yang tidak boleh sayyiati, maka yang menghapus adalah hasanatin. Berarti kalau jenengan maos alif lam mim 30 kebaikan bisa menghapus 30 keburukan. Paham nggih? Berarti jenengan maos qul huwallahu ahad pinten huruf niku? Qul lam ha waw alif lam alif ha dal 9 itu. Berarti 90 kebaikan. Contoh bapak-bapak lewat teng margi, melihat orang nggak pakai jilbab, jenengan melihat, penglihatan kedua sudah dosa buat jenengan. Satu dosa itu dihapus dengan 1 kebaikan dari kebaikan yang jenengan peroleh dari bacaan Quran, masya Allah. Maka jangan malas bapak ibu sedoyo. Kemudian wonten kisah saking Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sing sinten kemawon maos Quran 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya salat lailatul. Koyo-koyo to angsal pahala salat semalam suntuk. Kalau jenengan dari pada maghrib ini nanti sampai subuh membaca 100 ayat, maka jenengan mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Bayangin. Nah, 100 ayat kata nggih. Tapi kalau jenengan bacanya di dalam sholat, kalau jenengan bacanya di dalam sholat 3 ayat saja, maka seperti jenengan angsal zaman saniki zaman riyin. Sing sinten kemawon baca 3 ayat di dalam sholatnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad pun rampung bar Al-Fatihah. Berarti jenengan mau di dalam sholat. Kata Rasulullah, itu lebih baik dari panjenengan mendapatkan 3 onta yang hamil dalam kondisi gemuk. Nek zaman siki koyo-koyo to 3 mercy lah. Onta gemuk lagi hamil itu harganya berapa? Mahal, mungkin 500 juta. Koyo-koyo to jenengan punya harta lebih baik dari 3-3-nya itu, kata Rasulullah. Bayangin. Masya Allah bukan? Nek jenengan maos 100 ayat di malam hari, jenengan dinilai sholat semalam suntuk. Jenengan maos di dalam sholat 3 ayat saja, 3 ayat panjang pendek pokoknya, maka terhitung jenengan mendapatkan kebaikan lebih baik dari
3 onta yang hamil dalam kondisi gemuk. Masya Allah, Masya Allah. Daripada jenengan buka WA, coba berapa waktu hilang? Saya saja kadang-kadang masih kegoda. Saya tuh seneng lihat bulu tangkis. Kadang-kadang subhanallah 5 menit hilang. Istri saya cuma ngingetin itu. Ayah udah 5 menit hilang loh. 5 menit hilang loh. Karena zaman sekarang memang zaman fitnah, zaman subhanallah, ujian itu luar biasa. Maka diingat-ingat nih bahwa pahala membaca Quran itu luar biasa banyak. Kemudian yang berikutnya, Iqra'ul Quran wa bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, sesungguhnya nanti dia di hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita kan tiap hari minta syafaat gini mungkin. Itu mbah kaum tiap hari mugi-mugi angsal syafaat saking Nabi Muhammad SAW. Ini Quran kasih syafaat. Quran nanti mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikan syafaat kepadanya karena dia dulu tertahan olehku di waktu malam untuk membacaku. Bayangin, Quran nanti ngomong ke Allah. Dan di dalam hadis itu katakan Allah pun mengizinkan untuk memberikan syafaat atas Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Rasulullah menyebut sungguh generasi yang diridhoi Allah itu adalah generasi yang rajin berinteraksi dengan Quran. Maksudnya mulai membacanya, menghafalnya, kemudian mencoba untuk mengamalkannya. Itu generasi yang diridhoi oleh Allah. Dan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, sesungguhnya aku mengenali satu kelompok yang rajin dengan bacaan Qur'annya yang diridhoi Allah itu dengan mendengar bacaan di waktu malam. Jadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu di waktu malam punya waktu khusus untuk mawas Quran. Sampai-sampai Rasulullah, jangan bayangkan seperti sekarang ya. Nek zaman dulu niku kan mboten enten lampu nggih. Jadi kalau siangnya nggak melihat rumahnya, dia nggak tahu itu rumahnya siapa nggak tahu. Tapi Rasulullah mengatakan saya tahu rumahnya si fulan karena dia baca Quran. Iki mau rajin baca Quran sehingga saya tahu itu rumahnya si kelompok itu. Gitu. Saking generasi itulah generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengenalinya, Masya Allah. Kemudian sekarang bandingkan dengan kita zaman sekarang nih. Berapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sungguh kita hari ini lebih banyak berinteraksi dengan HP kita, insya Allah. Gini apa nggih? Kayaknya sekarang memang setan gepeng itu paling bahaya memang. Itulah setan gepeng ini ya, ngerekam ini. Subhanallah. Memang berat banget nih, karena semuanya dioperasikan lewat HP. Kalau HP-nya digunakan untuk baca Quran nggak apa-apa, tapi kenyataannya kan banyak banget tuh gangguannya, aplikasi macam-macam tuh. Makanya kita sekarang melihat, kemarin kita membahas apa pekerjaan setan kemarin di Quran surah Anas. Pekerjaan setan apa kemarin, masih ingat nggak? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pekerjaan setan itu membisik-bisikan fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Sekarang Bapak Ibu Sedoyo, setan itu membisikannya lewat ini. Bayangin, video muncul gambar orang nggak bagus, itu sudah bisikan setan sebenarnya kalau kita sadar. Tidak mungkin. Dari penglihatan itu muncul pemikiran yang dalam bahasa Quran surah Anas itu adalah sudah punya kehendak. Delok sesuatu atau misalnya barang dagangan, atau bukan barang dagangan, sesuatu yang nggak mungkin kita jangkau lah. Orang kemampuannya terbatas, kemudian dia pengen lihat mobil bagus banget misalnya, iya toh? Kemudian dia punya kehendak, maka kemudian dia akan berusaha mencapai kehendak itu. Contoh misalnya, naudzubillah dengan korupsi, ya kan? Tadinya nggak kepikir tuh, gara-gara ngeliat di video, bagus banget yuk fasilitasnya ini dan itu sudah bisikan setan. Kemudian ketika benar-benar sudah ingin, kemarin gimana dalilnya di dalam surah Maryam, ketika kita sudah benar-benar ingin, apa yang dilakukan setan? Masih ingat nggak? Kita lihat nih, saya juga agak lupa surah Maryam nih. Ketika kita sudah benar-benar ingin, maka setan akan
mengumpulkan bala tentaranya untuk membuat kita tuh benar-benar terjadi. Kata Allah, alam taro anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzuhum azza. Kata Allah, tidakkah kamu lihat, alam taro, sesungguhnya kami mengirimkan setan-setan kepada orang-orang kafir agar mereka terus-terusan melakukan keburukan. Jadi memang dikirim bala tentara untuk membuat kita terjadi dan terjerumus, subhanallah. Subhanallah, maka berhati-hatilah ya. Nah, itu beberapa keutamaan ya, dari Al-Quran. Saya mengingatkan kembali supaya kita berinteraksi terus dengan Al-Quran. Ya, jadi yang sesepuan ya, ibu-ibu yang mungkin belum bacanya belum bagus, jenengan ampun patah semangat, pokoknya maos-mawon ya. Karena setiap bacaan akan berakhir kebaikan. Ingat-ingat ya, setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran tetap berujung kebaikan walaupun jenengan mausnya belum bagus. Yang keliru itu kalau jenengan belum bagus dibenerke ora gelem, moh aku ngene wae, isukmu yo koyo ngene iki. Nah, itu yang keliru. Ya, itu yang keliru. Kalau tapi jenengan sudah berusaha kok ternyata ngomong sod yo ora iso angel banget ya, niku udah diampuni insyaallah. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi yang penting itu jenengan usahanya itu loh yang penting. Sampun ngantos aku wis tuwa ketoke yo maca kul huwa angel pol-polan enggak apa-apa. Karena janji Allah tetap akan berakhir dengan kebaikan. Baik, kita lanjutkan dengan surah Al-Ikhlas insya Allah. Tapi sebelum itu saya mengingatkan untuk refresh kembali. Saya nanya-nanyakan jenengan. Kemarin kita belajar Quran surah Al-Falaq dalam rangka meminta perlindungan dari berapa hal? Berapa hal? Katakan Muhammad berlindung kepada Rob penguasa Al-Falaq dari apa? Dari apa saja? Kemarin saking apa mawon? Pripun Pak, kompornya dereng dianu. Itu masuk was-was syaitan itu Pak. Salah satu was-was syaitan itu Pak. Kita dibisik-bisik kadang-kadang urung mati ketok iki, urung anu ajeng Pak. Ini teng salat mungkin udhur kada. Kuncimu kayak mau keri lho kono. Wis dahar urung nanti. Itu was-was syaitan Pak. Masya Allah. Ini ya urung tenan juga apa-apa dipatiin Pak. Berlindung dari apa saja kemarin Al-Falaq? Min syarri ma khalaq, satu. Kemudian yang kedua, wa min syarri wasiqin idza waqab, malam ketika sudah gelap gulita. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa itu? Penyihir-penyihir yang meniup di buhul-buhul. Di situ penyihirnya an-nafas, itu penyihir wanita. Meskipun zaman sekarang penyihir laki-laki juga banyak. Yang terakhir apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita sudah bahas. Dieling-eling Ibu nggih. Saya lambat-lambat seperti panjenengan tuh nempel dulu karena ini surat yang penting, surat perlindungan. Surat pokoknya saya kalau cerita ini banyak banget keajaiban sebenarnya dengan surat ini. Banyak keajaiban. Banyak keajaiban. Nanti kalau kita ngobrol-ngobrol jauh insya Allah banyak keajaiban terkait surat ini yang saya alami pribadi. Kemudian surah An-Nas kemarin, berapa nama dan sifat yang disebut dalam Quran surah An-Nas? Tiga. Kalau Al-Falaq tadi satu nggih. Qul a'udzu birabbil falaq. Robnya Al-Falaq tok yang disebut. Tapi An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Robnya manusia. Kemudian apa? Malikin nas, rajanya manusia. Kemudian apa lagi? Ilahinas, sesembahan manusia. Tiga sekaligus disebutkan untuk menghadapi apa? Min syarril waswasil khannas. Berarti yang namanya waswas al khannas itu sumber dari seluruh sumber kejahatan. Sampai-sampai dihadapinya dengan tiga nama dan sifat Allah. Lebih bahaya dibanding yang Al-Falaq tadi. Karena sumber dari seluruh sumber kejahatan adalah waswas syaiton. Waswas syaiton. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia setan itu pekerjaannya memang yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa disebut fi sudurin nas kemarin? Kenapa disebut dada? Masih ingat? Karena di dalam dada ada apa? Ada hati. Ada hati. Sebetulnya yang ditembak oleh setan adalah hati. Disebutkan sudur karena yang melingkupi hati itulah dada kita. Maka disebut fi sudurin nas.
Subhanallah. Maka dikatakan setan sendiri yang mengatakan ila ibadaka minhumul mukhlasin. Yang nggak bisa saya goda adalah orang yang hatinya ikhlas. Jenengan berbuat baik ke suami karena Allah. Karena jenengan berbuat baik sama anak karena Allah. Itu nggak bisa digoda oleh setan, Bapak Ibu sedaya. Kita sholat itu karena Allah. Mas Ammar ngimami, saya sering bilang, kamu tuh saya didik untuk bersuara dan berlanggam bagus tuh bukan untuk penilaian manusia. Saya sering bilang sama dia begitu, meskipun masih muda. Tetapi pikir lagi ngarep-ngarep pahalanya Allah. Bukan berarti kalau kemudian nggak ingin tampil di depan manusia itu nggak bagus. Justru karena kita ingin tampil di hadapan Allah, itulah kita yang terbaik. Saya pesan sama dia 11 rakaat, kalau bisa ya 11-11-nya berbeda langgam, karena itu akan sangat membantu tidak capek yang di belakang. Dan Mas Ammar alhamdulillah favorit di banyak masjid itu untuk imam. Alhamdulillah. Ada bahkan masjid yang sebenarnya minta 1 bulan penuh sebenarnya untuk minta dia tuh tahun depan katanya mau di kontrak 1 bulan penuh. Saya bilang ya nanti dulu lah. Di Jogja, ya di Jogja. Sekali lagi yang ditembak adalah apa yang ada di dalam dada. Maka kalau kita ingin selamat, yang dibetulkan hatinya memang. Maka dikatakan hati adalah raja, dia yang menguasai seluruhnya. Bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jikalau baik, baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jikalau jelek, jelek seluruhnya. Dan ingat-ingat kemarin nggih, minal jin nati wanas, dari golongan jin dan manusia. Jadi milih konco ini penting banget, milih konco. Salah milih konco ya bubar tenan. Karena memang pada tiap-tiap nabi dikirimkan musuhnya dari golongan jin dan manusia. Makanya ketentuan kita berhasil atau tidak menentukan banget. Pilih konco itu penting banget. Salah milih konco ya bubar. Kemudian kemarin closingnya adalah yang perlu jangan ingat-ingat adalah dalam Quran surah An-Nas adalah bahwa setan itu dengan was-wasnya rela memberikan 99 kebaikan buat panjenengan dengan target 1 keburukan. Masih ingat nggih? Contoh, ora iso ngaji, kon ngaji, ditemuke gurune, mau bersusah payah, didorong-dorong, setan tuh dorong-dorong, iki cepet ngaji, yang bagus, yang rapi. Kemudian dia jadi guru ngaji. Setelah jadi guru ngaji dia terkenal. Setelah terkenal kemudian setan bisikan di hati, "Iki sing paling apik. Ora ono sing kaya kowe." Itu kata-katanya siapa itu? Kata-katanya iblis. Ana khairu minhu, kata iblis. Dia sujud karo Adam, enggak mau. Kenapa? Saya lebih baik dari dia. Dan dia ngomong seperti itu pakai data itu. Datanya adalah, engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Loh, kan bagus api. Seperti kita mengatakan, loh nyatanya aku memang lebih pintar ketimbang dia kok, nyatanya bacaanku lebih bagus. Kemudian sombong. Nah, ketika sombong, Rasulullah menyampaikan tidaklah seseorang bisa masuk surga ketika ada sombong walaupun sangat kecil. Setannya dorong 99 kebaikan, tapi ditutup dengan kesombongan, maka masuk neraka jahanam, subhanallah. Atau yang saya sampaikan kemarin, ada seorang guru ngaji, mohon maaf, memperkosa santrinya. Terjadi kan, ini berulang kali loh terjadi ini. Gini apa nggih? Berulang kali terjadi. Maka kemudian apa yang digodakan ketika ngajar santrinya itu tiba-tiba lihat bibirnya dihiasi oleh setan itu, matanya jadi terlihat sangat indah, hidungnya indah banget. Kemudian punya kehendak, subhanallah. Itu yang saya ceritakan, kepala sekolah SD, teman bapak saya, sudah 60 tahun, sudah pensiun, tahu-tahu guru ngaji niku guru ngaji. Tahu-tahu di akhir masa hidupnya, kemudian dia memperkosa anak 6 tahun, masuk penjara, mati di penjara. Subhanallah. Subhanallah. Coba kepala sekolah loh niku. Kepala sekolah. Jadi hati-hati dengan was-was setan. Walaupun jenengan sudah terkesan berbuat baik, ingatlah, mungkin itu yang memang diinginkan setan pada waktu itu. Dia akan tanamkan di hati kita yang bertentangan. Karena dia mengatakan, bima aghwaytani, karena engkau telah tentukan aku sesat ya Allah, maka la uzayyinana lahum fil ard,
maka akan aku jadikan seluruh kemaksiatan indah di muka bumi, dan tanpa kecuali semua manusia akan saya goda, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang benar-benar ikhlas karena Allah. Dialah yang orang yang paling beruntung, karena setan sendiri sudah ikrar, enggak bisa saya goda yang begituan. Masya Allah, andai saya tahu dari dulu seperti ini mungkin lebih baik hidupnya. Dulu saya subhanallah sekolah prestasinya bagus, jadi mungkin agak-agak sombong gitu. Nggak kerasa sombongnya, subhanallah Bapak Ibu Sedoyo. Ini diperingatkan ke anak-anak kita, kalau lagi sukses, lagi jalan, lagi bagus, ingat-ingat, itu juga bisa jadi jebakan dari setan. Ingat-ingat. Sisa waktu insya Allah kita masuk surah Al-Ikhlas. Sudah diingat insya Allah dua surat itu. Apa nama surat namanya? Al-Mu'awwidataini. Surat yang untuk perlindungan. Dua surat untuk perlindungan. Jadi di waos, jangan lupa di waos terus. Surah Al-Ikhlas, surah nomor 112. Monggo Pak dibacakan dulu Pak Pri Pak. Ta'awud dulu Pak, ta'awud dulu Pak. Masya Allah. Ini sudah belajar tahsin sama Mas Dayat nih Pak. Masya Allah. Kan beda toh bacaan sudah belajar tahsin walaupun sesepuan. Gini Pak nggih. Hukum-hukumnya ya lumayan dipenuhi, Masya Allah. Qul huwallahu ahad. Dal itu ada mantulnya, qaf to ba jim dal, baju di toko. Tadi udah betul itu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, gitu kan. Nah itu jenengan sedikit-sedikit dibetulkan bacaannya. Ini tiga surat itu juga surat penting masalahnya, harus betul bacaannya. Tadi yang disebutkan dibaca dalam sholat seperti dapat 3 onta yang hamil itu kalau betul bacaannya Bapak Ibu. Nah, saya nggak bisa ya, kalau nggak bisa cerita lain. Jenengan udah belajar, kok nggak bisa itu cerita lain. Tapi kalau jenengan memang nggak mau belajar, nah itu yang masalah, bisa nggak diterima. Membaca 100 ayat dalam satu malam juga yang demikian aturannya. Jadi alhamdulillah sudah dibacakan. Surah Al-Ikhlas ini surah nomor 112, terdiri dari 4 ayat. Bapak Ibu sedoyo, sekali lagi, agar kita cinta dengan sesuatu maka kita harus mengenalinya. Maka mengenali surah Al-Ikhlas ini penting. Di antara cara mengenalinya maka kita harus mengenali keutamaan tentang surah Al-Ikhlas. Ini bukan surat main-mainin Al-Ikhlas ini. Rasulullah selalu membacanya di banyak waktu selain waktu yang disebutkan sebagaimana kita sudah pelajari bersama. Bar sholat, pada sare, bar subuh, bar asar. Tapi di luar waktu itu pun Rasulullah banyak. Rasulullah menyebutkan diantaranya sholat ba'da maghrib bacanya Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Sholat qobliyah subuh Rasulullah banyak baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Memang sering Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun itu setangkep itu sering banget. Ini sering banget Rasulullah amalkan. Di antara keutamanya gimana kok dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa ada orang yang mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad dan diulang-ulang. Pada esok harinya ia mendatangi Rasulullah dan melaporkannya seakan-akan dia menganggap remeh. Maka Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia sebanding dengan sulusul Quran. Ada orang datang ke Rasulullah. Kondo seolah-olah itu kayak ngulang-ulang kayak dianggap remeh. Ini mungkin huwallah we. Gitu loh kira-kira. Maka Rasulullah sebutkan sesungguhnya yang namanya Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiganya Quran. Subhanallah. Sepertiga Quran. Di dalam riwayat lain dikatakan, adakah di antara kalian yang bisa membaca sepertiga Quran di waktu malam setiap malamnya? Para sahabat kaget, siapa yang mampu ya Rasulullah di antara kami?
Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, sungguh Allahu wahidus somad adalah sepertiga Quran. Maksudnya sungguh yang namanya Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Bapak Ibu saudara sekarang, memang sama kita baca Qul huwallahu ahad sampai selesai dengan membaca asli sepertiga Quran. Sama enggak? Berbeda. Berbeda. Adapun pahalanya sebagian ulama berselisih pendapat bisa jadi sama secara zat. Tetapi yang dimaksud sepertiga Quran karena kandungan Quran surah Al-Ikhlas itu sepertiga dari kandungan Quran. Sebab Quran itu isinya ya cuma 3 bagian ini. Bapak Ibu setuju? Yang pertama adalah babul akidah. Sepertiga Quran itu isinya akidah. Tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur, akidah, tentang keimanan. Itu sepertiga isinya. Kemudian yang sepertiga tentang hukum, sholat, zakat, infak dan sebagainya di sini. Kemudian sepertiga tentang kisah. Memang ada 2 versi pendapat. Ini salah satu yang saya bacakan. Sebagian adalah kisah, baik kisah yang lalu dan kisah yang akan datang. Bapak Ibu saudara, saya katakan begini. Kisah yang lalu dan kisah yang akan datang. Kita di tengah-tengahnya ini. Dikatakan dalikal kitab, inilah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Berarti Bapak Ibu sekalian, seluruh yang ada di belakang itu pasti benar adanya dan sejarah membuktikan. Contoh misalnya kisahnya Fir'aun, masih ada atau sampai hari ini? Bisa dibuktikan enggak itu? Bisa didatangi, bisa dipegang, Fir'aunnya itu bisa dipegang, ya enggak? Berarti seluruh apa yang lewat betul. Kalau begitu, kalau seluruh yang lewat betul, maka yang akan datang pun yang kita belum tahu dan belum terjadi pasti benar. Saya dipahami Bapak Ibu? Saya dipahami ya? Pahami insyaallah ya? Berarti apa-apa yang dilakukan besok di alam kuburkah, di akhiratkah, ada surgakah, ada pasti benar, mboten mungkin keliru. Kenapa ini saya penting sampaikan? Karena zaman sekarang banyak orang-orang liberal yang mengatakan cerita di dalam Quran itu cuma dongeng, nggak terjadi betulan, maka yang akan datang pun belum tentu terjadi. Itu hanya sebagai erang-erangan saja. Maka ada tokoh yang mengatakan kok wani-wanine kayak wong dokondo kehidupan setelah kematian, padahal de urung tahu rono. Pernah dengar seperti itu enggak? Iya, subhanallah. Orang terkenal banget loh di Indonesia itu. Pengajian ini nggak penting katanya. Subhanallah. Menurut jenengan kajian penting nih, mboten? Penting nggih? Penting subhanallah nggih. Subhanallah. Pengajian itu penting banget. Lah nek mboten ngaji niku jenengan kados niki saking pundi? Nggih napa nggih? Jenengan maos qul huwallahu ahad lek mboten sinau niku nggih mboten ngertos artine apa to kuwi karepe apa to. Kok jadi sepertiga Quran? Karena kandungan dari Al-Ikhlas itu memang sepertiga Quran, yaitu isinya akidah. Dan ini kunci kehidupan kematian panjenengan. Sebagaimana saya sampaikan, penelitian 1000 orang diteliti ketika sakaratul maut. Berapa orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah? 40. Subhanallah. 960 malah ono sing nyanyi dhewe. Subhanallah. Kenapa yang 40 bisa, yang 960 bisa? Karena dia paham mengucapkan qul huwallahu ahad, dia yakin betul Allah tuh Maha Esa. Waktunya habis. Maksudnya Esa. Ini kalau jenengan sudah tahu Allah Maha Esa dengan pengetahuan yang cukup, insya Allah jenengan akan dimudahkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, sebagaimana janji Allah dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-27. Yusabitullahu ladina amanu bil qouli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sing sinten kemawon beriman berarti berilmu, mau ngaji, maka dijanjikan oleh Allah bisa mengucapkan itu. Habis waktunya nih. Ya, saya kira itu yang disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat.